Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Nida Nafila. Jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Oh iya, ini konten pertamaku loh. Enaknya kita ngapain ya? Apa ke suatu tempat aja kali ya? Kita ulik sejarah tempat itu. Tapi tempat apa ya? Banten Girang. Iya, Banten Girang. Kalian pernah denger gak sih? Hah? Gak tahu. Ya udah deh, kalau nggak tahu, aku bakal kasih tahu. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Ya guys, jadi kalau mau ke situs Banten Girang itu dari Jalan Raya Besar kita harus masuk lagi. Nah ini tuh lewat gang yang gak terlalu besar dan gak terlalu kecil, tapi bisa lah ya lewat mobil. Dan patokan gang ini tuh di depan gang itu ada Alfamart. Enaknya lewat jalan ini tuh kita gak usah belok-belok muter-muter kemana-mana, karena lurus aja itu nanti kita nemu situs Banten Girang itu ada di samping kanan ya guys. Soalnya aku sebelumnya pernah lewat jalan lain dan beneran bikin bingung banget karena kita harus bener-bener belok kanan, belok kiri baru ketemu. Kalau ini, nah tuh bisa dilihat kan guys, di sebelah kanan itu situs Banten Girangnya ada di situ. Lokasinya ada di Jalan Raya Pandeglang, Blok Sempu, Banten Girang nomor 2, Cipare, Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Halo guys, sekarang aku udah di Banten Girang. Ada apa aja sih di sini? Ikutin terus ya. Ini merupakan tampak depan dari situs Banten Girang, dan di dalamnya itu ada beberapa bangunan ya. Nah, buat kalian yang mau kesini jangan takut karena emang lagi keadaannya lagi begini, lagi pandemi. Karena di tempat ini menerapkan protokol kesehatan, salah satunya ada tempat untuk mencuci tangan ya guys. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu memakai masker dan tidak berkerumun. Nah, di samping bangunan ini ada beberapa makam dan di dalamnya itu ada banyak peninggalan sejarah guys. Nah, sedikit ceritanya, tahun 1526 Kerajaan Demak merebut pelabuhan Banten dan Banten Girang, dibantu Gunung Jati, Hasanuddin dan Ki Jongjo. Hasanuddin naik tahta menggantikan raja yang dalam sumber Portugis dipanggil Sang Hyang dan baru meninggal. Peristiwa ini merupakan pendirian Kerajaan Banten. Hasanuddin memindahkan pusat kerajaan dari Banten Girang ke Pelabuhan Banten. Namun sampai akhir abad ke-17, Banten Girang masih dipakai sebagai tempat istirahat raja. Kalau misalnya mau tahu lebih lengkapnya bisa lihat di blognya ada di deskripsi di bawah. Nah, ini merupakan dokumentasi dari kegiatan dan hasil penelitian. Ini juga ada peta situasi situs Banten Girang. Nah, di sebelah sana tuh ada serpihan-serpihan peninggalan sejarahnya dan barang-barang lainnya. Tuh banyak kan ya. Sekarang aku mau menuju ke Goa Banten Girang dan Punden Barundak. Nah, lokasinya ini
di seberang situs Banten Girang. Bukan di seberangnya sih, jadi di seberangnya itu ada jalan. Nah, kita telusuri jalan itu. Nah, kebetulan jalan menuju ke gua Banten Girang dan Punden Barundak ini melewati rumah-rumah warga. Jadi kita juga bisa sekalian nanya-nanya nih. Aku dan teman-teman tuh beruntung ya termasuknya karena cuacanya tuh nggak terlalu panas. Katanya kalau lagi panas tuh panas banget di sini. Setelah turun, kita udah hampir sampai di depan gua nih. Nah, ini penampakan guanya. Mempunyai 2 pintu yang masing-masing ada arti dan filosofinya. Filosofinya ini pintu masuk datang harus kelihatan dahi, pulang harus kelihatan pundak. Yang pintu keluar ini, yang artinya dimanapun tempat kita harus menjaga etika kesopanan. Ini asal usul goanya itu pertama kali gimana sih Pak? Gua Banten Girang diduga dahulu berfungsi sebagai tempat pertapaan pada masa sebelum Kesultanan Banten. Dan gua ini bikinan manusia pada zaman dahulu, sebelum kerajaan Islam ya. Iya. Ini kan Hindu dulu. Nah, di sini tempat bertapa atau tempat para pemuka agama Hindu dulu menyepi di sini memohon kepada Yang Kuasa. Dan di sini pun ada punden berundak nanti mencirikan sebelum Islam ada Hindu dulu di sini. Ini penampakan di dalam guanya. Gelap ya, harus pakai senter. Nah, ini emang agak sedikit banjir bekas hujan. Pertapaan ya. Kalian mau celana double? Dua orang aja yang masuk nanti di sana di ini. Kamar kedua ya Pak? Ini kamar kedua, kolam kamar ketiga di. Sekarang kita ke punden berundak. Nah, sekarang kita lagi menuju ke Punden Barundak. Tadi kalau ke guanya itu kita turun, sekarang kita naik.
Nah, kita udah sampai nih di Punden Marunda. Karena udah lama nggak keurus, jadi banyak tanaman-tanaman liar gitu yang tumbuh di atasnya. Di atasnya altar. Fungsinya punden itu buat acara ritual keagamaan umat Hindu, buat menyembah para dewa ini. Setelah Islam masuk, akhirnya tidak digunakan lagi punden. Dan di sini pun masih banyak diketemukan barang-barang sisa peninggalan zaman dahulu, termasuk keramik dari dinasti Qing, dinasti Ming, abad ke-7, ke-8, dan ke-9. Ini batu ininya kamu ambil aja gambarnya. Sebab ini yang bersejarahnya ini. Yang sebelah ini ya Pak? Iya, yang tumpuk-tumpuk itu. Ini kalau kita jual nggak berlaku, tapi kalau kita ambil dendanya 5 miliar. Dan cuma segitu sisa Banten Girang karena banyaknya yang hilang. Sebagian dijadikan perumahan, dan luasnya kerajaan Banten Girang itu 8 hektar. Yang hilang itu Kolomsi Pedaringan, Banusri yang hilang. Banusri itu bisa dikatakan kayak tempat keramaian. Dan satu lagi Alas Dawa yang sekarang jadi jalan raya itu namanya Dalung. Itu Alas Dawa. Dan yang tadi kita di depan itu kali Cibanten yang dulunya berfungsi sebagai tempat transportasi pada masa zaman kerajaan Banten. Karena abrasi, penyempitan dan penambahan penduduk, akhirnya kali itu menjadi dangkal. Dahulu itu diperkirakan perahu pun masuk ke Banten Girang. Bisa dikatakan perahu itu masuk ke Banten Girang karena ditemukannya lagi tangga atau tempat perahu bersandar yang kita tidak bisa lihat sampai sekarang pun karena medan itu tidak bagus. Begitu penjelasan tentang Banten Girang. Aku dan teman-teman udah selesai mengeksplor Banten Girangnya, situsnya, guanya, Punden Marundaknya. Yang aku rasain seru sih ya, jadi tahu sejarahnya kayak gimana. Nah, gimana kalau aku tanya nih ya ke teman-teman aku yang lain, gimana sih rasanya ke Banten Girang? Jadi kayak capeknya kerasa, terus senangnya kerasa, terus jadi lebih tahu Banten Girang itu kayak gimana, dalamnya itu kayak gimana, terus tahu sejarahnya juga. Gimana rasanya masuk ke gua Banten Girang? Yang pertama tuh kayak suasana itu mistis banget gak sih? Ya kayak mistis gitu tuh, tapi enggak sih, dalam-dalamnya mah di sana tuh serem. Terus waktu pertama kali kita masuk itu di sana ada airnya, jadi kita harus kayak gulung-gulung celana biar gak basah. Di sana tuh ada 3 kamar. Nah, di dalam sana juga ada tempat buat pertapaan orang Hindu. Gitu doang sih tadi yang aku lihat. Ya guys, jadi segitu aja. Bye-bye. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu Banten Girang dan di mana. Terima kasih udah mengikuti perjalananku di Banten Girang. Jangan lupa subscribe dan like. See you.